Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahitri, kelas 3D jurusan Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa macam gangguan reproduksi pada organ reproduksi ternak betina. Gangguan reproduksi pada organ reproduksi ternak sapi betina ada beberapa, seperti pada tabel berikut. Namun, yang saya jelaskan dalam video ini hanya beberapa, yaitu diantaranya gangguan pada organ ovarium yaitu hipofungsi ovarium, gangguan pada organ uterus yaitu endometritis, dan gangguan pada organ serviks yaitu pyometra. Hipofungsi ovarium adalah suatu kejadian di mana ovarium mengalami penurunan fungsinya sehingga tidak terjadi perkembangan folikel dan tidak terjadi ovulasi. Kekurangan nutrisi akan mempengaruhi fungsi hipofisa anterior sehingga produksi dan sekresi hormon FSH dan LH rendah yang menyebabkan ovarium tidak berkembang ataupun mengalami hipofungsi. Penyebab hipofungsi ovarium pada sapi disebabkan oleh kekurangan dan ketidakseimbangan hormonal sehingga terjadi anestrus atau birahi tenang dan estrus yang tidak disertai dengan ovulasi. Pada keadaan hipofungsi, ovarium berukuran normal, namun permukaannya licin sewaktu dipalepasi parektal yang artinya tidak ada folikel dominan yang siap untuk diovulasi. Kondisi semacam ini menandakan bahwa pada ovarium tidak ada aktivitas pertumbuhan folikel apalagi korpus luteum. Untuk mengatasi kondisi ovarium seperti ini, maka dapat dilakukan melalui penyuntikan hormon GnRH. Gejala klinisnya itu ternak yang mengalami hipofungsi ovarium tidak terlihat gejala estrus atau anestrus dalam jangka waktu yang lama karena estrogen yang berperan di dalam gejala birahi dihasilkan dalam jumlah yang sedikit di mana belum mencapai batas yang dibutuhkan. Selain itu, ternak betina tidak terlihat bunting setelah dilakukan inseminasi buatan secara berulang. Adapun penanganannya yaitu dilakukan terapi. Terapi yang diberikan pada saat penanganan kasus tersebut yaitu pemberian GnRH seperti luteolin, desoxyribonucleic, loperamida, dan buserelin untuk menginduksi estrus. Hormon-hormon tersebut berfungsi merangsang pelepasan genetrofin, FSH, dan LH dari hipofisa anterior sehingga terjadi pertumbuhan dan perkembangan folikel. Pertumbuhan dan perkembangan folikel menghasilkan estrogen sehingga sapi menunjukkan tanda-tanda birahi. Endometritis. Endometritis merupakan peradangan yang terjadi pada dinding rahim atau endometrium. Rahim atau estrus pada sapi biasanya terkontaminasi dengan berbagai mikroorganisme, misalnya bakteri, selama masa nifas. Infeksi ini tidak menimbulkan efek sistematik, namun dapat menurunkan tingkat kesuburan pada ternak. Adapun penyebab endometritis yaitu dapat disebabkan karena kelanjutan kelahiran yang tidak normal seperti abortus, retensio secundariae, kelahiran prematur, distokia, dan penanganan kelahiran yang tidak leg artis. Selain itu, endometritis dapat pula terjadi karena infeksi akibat perkawinan alam. Gejala yang dialami pada ternak yaitu yang pertama terdapat leleran berwarna jernih keputihan sampai kekuningan yang berlebihan. Kemudian yang kedua, uterus mengalami pembesaran atau peningkatan ukuran. Yang ketiga itu penderita bisa nampak sehat walaupun dengan leleran vulva purulent dan dalam uterusnya tertimbul cairan. Pengobatan pada endometritis menggunakan preparat yang efektif terhadap bakteri patogen dalam lingkungan lumen uterus. Perkembangan kesembuhan pada endometritis dipengaruhi oleh imunitas bawaan dari sapi dan penggunaan produk antimikroba. Penggunaan produk antimikroba dengan injeksi antibiotik, oksitaksin, serta pemberian prostaglandin F2 alfa atau dalam pemberian antiseptik berupa iodin atau lugol secara intrauterin. Pyometra. Pyometra adalah penggumpalan nanah atau bahan mikopuruler di dalam uterus dan tertahannya korpus luteum dengan kegagalan estrus sebagai faktor sekunder dari endometritis yang hebat. Sapi betina yang menderita pyometra bisa mengalami infertil atau bahkan steril. Hal ini bisa terjadi kalau gejala pyometra tidak segera diketahui. Pyometra atau endometritis kronik secara umum merupakan penyakit mitosteral yang sebagian besar menyerang betina yang lebih tua.
dapat disebabkan karena kontaminasi Oosterus atau Retostius-Cundonarium atau kontaminasi selama proses kelahiran. Adapun gejala klinis yang dirasakan pada hewan betina penderita pyometra adalah yang pertama, tidak munculnya birahi dalam waktu yang lama atau anesterus. Yang kedua, siklus birahi hilang karena adanya sel pristen cairan nanah yang mengisi penuh uterus, dapat ditemukan dengan melakukan palpasi rektal. Yang ketiga yaitu adanya leleran nanah yang bisa dilihat di sekitar ekor dan vulva. Pengobatan yang bisa dilakukan yaitu dengan pemberian kombinasi antibiotik dan hormon prostaglandin. Dari fakta yang saya temukan di lapangan, bahwasanya sapi ini tidak terdapat gangguan reproduksi karena tidak adanya leleran nanah yang bisa dilihat di sekitar ekor dan vulva sapi, dan juga tidak adanya gejala-gejala lain yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Baik, itulah tadi beberapa macam gangguan reproduksi pada organ reproduksi ternak sapi betina yang saya jelaskan. Semoga bisa memberikan informasi kepada pelaku usaha peternakan tentang usaha penanggulangan dan cara menangani gangguan reproduksi pada induk sapi potong. Serta diharapkan pelaku usaha peternakan dapat melaksanakan dengan mudah sehingga mengurangi tingkat kemajiran dan memperlancar proses beranak serta dapat meningkatkan jumlah kelahiran pedet dan jumlah induk berkualitas yang akhirnya dapat meningkatkan nilai tambah petani dari usaha sapi potong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.